Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi kegiatan dalam rangka memaksimalkan ibadah di bulan Saum ini. Setelah kita melaksanakan sholat fardu dan sunnah, mari kita isi dengan sedikit kajian ilmu, walaupun mungkin tidak lama dan tidak banyak yang akan saya sampaikan. Sesuai dengan tema yang disuguhkan, yaitu saum yang berkualitas. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan saum ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul am, saumnya orang-orang yang pada umumnya, yang bagaimana, yakni saumnya seseorang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Di dalam menahan dahaga dan lapar, kebanyakan kita insya Allah mampu bisa melewatinya. Menahan rasa lapar, dahaga dari sejak dikumandangkan azan subuh sampai dikumandangkannya azan maghrib. Insya Allah kebanyakan kita umat muslim yang melakukan saum bisa melewatinya. Inilah saumul am, saum pada umumnya. Namun demikian, ketika derajat kita masih pada derajat yang pertama ini, ya, maka kita terkena apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Ya. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum ini, dia tidak mendapat apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi orang yang hanya mampu menahan dahaga dan lapar saja, maka dia tidak akan mendapat apa-apa dari saumnya tadi, kecuali hanya mampu menahan dahaga dan lapar saja. Lalu bagaimana? Mari kita tingkatkan kepada derajat yang kedua, yakni saumul khusus, ya, yaitu saum yang khusus. Yang seperti apa saum yang kategorikan saumul khusus itu? Yaitu saumnya seseorang selain mampu menahan dahaga dan lapar, ditingkatkan dengan dia mampu menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau maksiat. Tangannya mampu dia tahan untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Matanya mampu dia tahan untuk melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, artinya kemaksiatan. Ya. Begitu pula telinganya mampu dia tahan untuk mendengar berita atau perkataan yang mengandung kemaksiatan. Dia mampu menahannya. Begitupun kakinya, dia mampu menahan kakinya untuk melangkah kepada tempat-tempat yang banyak unsur maksiatnya. Maka saum ini sudah lebih baik daripada saum derajat yang tadi, yang hanya mampu menahan dahaga dan lapar saja, karena dia sudah mampu menahan anggota tubuhnya dari untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan saum yang paling hebat menurut Imam Al-Ghazali adalah derajat yang ketiga, yaitu saum khusus, ya,
Jadi selain dia mampu menahan dahaga lapar, mampu menahan anggota tubuhnya dari berbuat maksiat, juga dia mampu ya menjaga hati dan pikirannya dari hanya disibukkan untuk urusan duniawi saja. Ya. Sekali lagi, pikiran dan hatinya sudah mampu untuk menahan dari untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Lalu mari kita renungkan bersama, sudah di posisi mana derajat kita, gitu kan ya? Apakah di posisi 1 atau di posisi kedua atau di tingkatan yang ketiga? Ya. Mari kita berlaku jujur juga kepada kita, ya. Terkadang kita, alhamdulillah, misalkan ya, saum ini sehari ini alhamdulillah gitu ya, mata saya selama ini senantiasa dipakai melihat hal yang baik saja, gitu kan ya, melihat membaca Al-Quran ya, lisan saya pun berzikir senantiasa, gitu kan ya, tangan kita mampu kita jaga, kaki juga demikian, hanya kita langkahkan kecuali kepada masjid atau majlis ilmu, begitu kan. Lalu apakah pikiran kita seperti apa? Masihkah bisa menjaga dari pikir-pikiran yang sifatnya duniawi? Ya, terkadang ya, jangankan sudah masuk Ramadan, belum Ramadan saja kita sudah berpikir bagaimana membeli baju lebaran, gitu kan ya, seragamnya nanti mau seperti apa, gitu kan ya, modelnya mau model yang seperti apa. Kadang sudah searching ya di HP kita, di Neng Shopee sudah cari-cari ya, yang mana yang cocok, gitu kan ya, sudah disibukkan demikian kadang ya. Atau untuk lebaran nanti sajian apa yang, menu apa yang akan kita sajikan, sudah sibuk mengumpulkan kue, gitu kan, dari awal-awal terkadang. Nah, berarti kita belum sampai kepada derajat yang ketiga, mohon maaf ya. Bukan tidak penting, mangga silakan kita memikirkan yang lain, tapi tidak menjadi hal yang pokok yang dapat melupakan esensi dari saum itu sendiri ya. Maka ketika kita sudah sampai derajat yang ketiga ya, pantas hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberi penghargaan yang luar biasa kepada orang-orang yang saum, yang benar-benar saumnya, bahwa bagi orang yang saum itu kelak ya akan diberikan atau diberikan penghargaan, dia hanya melewati pintu yang namanya babur rayyan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang namanya pintu rayyan ya, yadkhulu minhu as-shaimun, di mana pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang melakukan ibadah saum ya. Yaumal kiamat, pada hari kiamat kelak, la yadkhulu ya minhu, tidak ada yang masuk dari pintu tersebut ahadun, seseorang pun ya, ghairuhum, selain orang-orang yang melaksanakan ibadah saum ya. Yuqalu, maka dikatakan atau dipanggil ya, pintu tersebut memanggil, ainas shaimun, ainas shaimun, mana orang-orang yang melakukan ibadah saum tersebut ya. Maka fayaqumuna, orang-orang yang saum tadi berdiri bangkit ya, la yadkhulu minhu ahadun ya, tidak ada yang masuk ke dalam pintu tersebut, ke babur rayyan itu, ghairuhum, kecuali mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Fa idza dakhalu ughliqa,
maka ketika mereka sudah masuk, semua orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu masuk ke dalam surga Allah melalui pintu Rayyan ini, maka ughliqa, pintu Rayyan itu langsung ditutup ya, sehingga falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan ada yang bisa masuk lagi ke dalam pintu itu kecuali tadi hanya orang-orang yang beribadah saum. Luar biasa hadirin jamaah rahimakumullah, penghargaan dari Allah ya, bahwa nanti ketika kita dikumpulkan ya, pintu Rayyan itu sudah memanggil-manggil kepada kita orang yang melaksanakan ibadah saum. Tentunya ibadah saumnya ibadah saum yang berkualitas ya. Babur Rayyan itu sudah manggil, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun, mana orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Maka kelak kita akan bangkit ya. Kalau kita dikategorikan masuk kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saumnya saum yang berkualitas, maka semua itu siapa yang menilai? Satu, tinggal kita sendiri ya, sudah sampai mana dari tingkatan itu, apakah masih saum am kita, atau masih kategori saum khusus, atau sudah masuk kategori saum khusus. Kita sendiri yang bisa merasakan, dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah luput akan pengawasannya kepada kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi hari demi hari, tahun demi tahun dalam pelaksanakan ibadah saum ini semakin kita meningkat dalam pelaksanaan ibadah saum ini, sehingga kita memperoleh saum yang berkualitas, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang kelak di yaumil akhir dipanggil oleh Babur Rayyan untuk memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah saum yang berkualitas. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah untuk bisa meningkatkan ibadah saum kita menjadi ibadah saum yang berkualitas. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.